Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton.
Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjataan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozak, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya, pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow.
Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara Barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada Barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov.
Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia.
Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot.
Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu.
Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir $500 miliar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan $1,6 miliar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia.
Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir.
Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan.
Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali.
Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinats mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinats, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinats juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun
Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400 ribu barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925 ribu rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina.
Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Kodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur 2 kota strategis di Ukraina. 2 kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan $1,6 miliar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara Barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada Barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat.
Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut.
sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinats, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinats juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di thread dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang.
Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia.
Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang.
Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan
Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk, Rusia, yakni Alexander Khodakovsky, mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu, Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur 2 kota strategis di Ukraina. 2 kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik.
Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut
diperhatikan, nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek.
Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan.
Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir $500 miliar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan $1,6 miliar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut.
Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir.
Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan.
Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali.
Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah.
Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925 ribu rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang menysponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Kodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di tret dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan $1,6 miliar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjataan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya, pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925 ribu rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya, pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton.
Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjataan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para Menteri Luar Negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak.
Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal.
Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina.
Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam camp. Pasalnya di camp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan camp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara.
sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya.
Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan.
Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kozel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal.
Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina.
Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda pendampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson.
Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di trek dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia.
Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika di total, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina.
Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov.
Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh.
Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Kodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia.
Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut
diperhatikan, nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali. Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek.
Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di thread dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, rudal, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima satu amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun. Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan.
Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira $1 juta Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai $1 juta Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina. Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasoka energi. Angka bantuan itu setara dengan $5.400 Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan $1,6 miliar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjualan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kutz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut.
Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023. Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir.
Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosel, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh. Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Khodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan.
Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Zelensky pun meragukan Rusia tidak menyerang negaranya saat Natal. Pasalnya, Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina setiap hari dan setiap detik. Bahkan setiap daerah di Ukraina pun telah terkena serangan dari pasukan Putin. Orang nomor satu di Ukraina itu menggambarkan Rusia telah menghancurkan negaranya dengan artileri, sehingga kini Ukraina pun menjadi rata dengan tanah. Pasukan Rusia sedang berjuang untuk perang yang panjang. Disebutkan Rusia masih ingin menaklukkan seluruh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jenderal Ukraina pada Kamis 15 Desember 2022. Sehingga dilaporkan pasukan Rusia terus menggempur dua kota strategis di Ukraina. Dua kota tersebut yakni Donetsk dan Kiev. Kedua negara telah mengesampingkan gencatan senjata Natal. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia. Ia meminta Rusia untuk menarik pasukannya pada minggu ini menjelang Natal. Kiev meminta Moskow menarik pasukannya menjelang Natal sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Merespon hal tersebut, Rusia pun menolak. Pasukan Moskow masih melancarkan serangan ke Ukraina, bahkan Rusia menjatuhkan drone ke rudal ibu kota Kiev pada Rabu 14 Desember. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan khusyuk. Alih-alih melakukan pembicaraan damai, pasukan Rusia justru sedang berlatih lebih giat. Bahkan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin itu sedang berlatih divisi militer baru di Belarus. Hal tersebut dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan, Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang berlatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi, Gromov tak mengatakan yang sebenarnya terkait tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pejabat di Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Sebelumnya, Rusia dan Belarus kembali mengadakan latihan militer bersama pada Sabtu 3 Desember silam.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan latihan ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi perang dengan Eropa. Lukashenko menyebut baik Belarus maupun Rusia sebenarnya tidak menginginkan agresi terjadi. Namun latihan militer dianggap penting untuk menghadapi segala kemungkinan dengan Barat. Menurut Lukashenko, tentara Belarus dan Rusia akan semakin kuat jika disatukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Belarus merupakan mitra yang dapat dipercaya. Shoigu juga sepakat bahwa kekuatan tentara dari kedua negara bisa menghadapi tekanan dari Barat. Ia juga memuji Belarus atas komitmennya melawan arah permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya. Belarus mulai mengerahkan pasukan gabungan pada Oktober lalu menyusul eskalasi ketegangan dengan Barat. Jumlah total pasukan Rusia yang ditempatkan di negara itu sekira 9.000 tentara. Seorang tentara Rusia mengeluh soal kondisi hidupnya yang disebut sangat buruk. Pasalnya, ia menjalankan pelatihan menjadi tentara Rusia namun tidak diberi fasilitas yang memadai. Bahkan hanya sekedar air minum pun tidak diberikan saat latihan perang melawan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penasehat Kementerian Luar Negeri Ukraina. Ia mengunggah sebuah video di akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar di media sosial itu berisi curhatan dari tentara Rusia. Dalam video tersebut, pria itu mengaku diberi batasan untuk minum. Kondisi ini terjadi saat Rusia melakukan mobilisasi militer untuk mempersiapkan pasukan melawan Ukraina. Rekaman berdurasi 41 detik dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi kehidupan yang tidak memadai yang dihadapi tentara Rusia. Dalam video tersebut juga terdengar umpatan dari beberapa tentara lain yang berada di balik kamera. Sementara kondisi di sekitar mereka berlatih militer pun turut diperhatikan. Nampak dua tenda berdampingan dalam struktur yang tampaknya terbuat dari kayu gelondongan. Rupanya video serupa juga sering muncul di media sosial. Banyak rekaman yang menunjukkan kondisi kehidupan pasukan Rusia yang memburuk, seperti yang terjadi pada 16 Oktober 2022. Seorang pengawas media Rusia, yakni Julia Davis, memposting video di Twitternya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan seorang pria yang direkrut menjadi militer Rusia. Pria tersebut mengklaim menghadapi kondisi yang buruk dalam kamp. Pasalnya di kamp tersebut banyak penyakit dan pencurian yang semakin merajalela. Ia mengatakan kamp pasukan Rusia itu sangat suram lantaran hanya ada satu penghangat tubuh di dalam tenda yang besar. Ditemukan sebuah lokasi yang menjadi tempat penahanan dan penyiksaan anak-anak Ukraina. Lokasi tersebut ditemukan oleh investigator Ukraina pada Rabu 14 Desember 2022. Rupanya lokasi tersebut berada di satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Seperti yang diketahui, Kherson sendiri merupakan kota di bagian selatan Ukraina. Kota tersebut berhasil direbut pasukan Rusia pada bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, yakni Dmytro Lubinets. Lubinets melaporkan tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan pasukan Rusia. Ia mengatakan ruangan tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Investigator Ukraina berhasil menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson dan 4 di kota Kherson. Dalam ruangan tahanan tersebut hanya berisi tikar tipis di lantai. Tikar tersebut dijadikan alas anak-anak Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia. Lubinets juga mengaku anak-anak Ukraina itu ditahan dengan tidak diberi air. Para tahanan tersebut harus menderita lantaran hanya diberi air 2 hari sekali.
Bahkan mereka kelaparan lantaran tidak diberi makan oleh pasukan Rusia. Lubinets mengatakan pasukan Rusia menggunakan tekanan psikologis untuk menyerang anak-anak Ukraina. Kepada para tahanan itu, pasukan Rusia mengatakan orang tua mereka telah meninggalkan anak-anak tersebut, sehingga pernyataan tersebut dianggap mematahkan semangat hingga mental anak-anak Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut cerita Lubinets, anak-anak Ukraina itu ditahan karena melakukan perlawanan, seperti seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bocah tersebut ditahan lantaran memotret peralatan militer Rusia yang sudah rusak. Lubinets juga mengatakan sekira 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Sementara 8.600 diantaranya dibawa secara paksa. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam perang. Mereka juga menyangkal tuduhan telah menganiaya warga sipil Ukraina. Rudal Patriot sedang menjadi senjata yang disorot berbagai negara. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Sementara Rusia pun telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirim senjata tersebut. Namun kini dilaporkan Amerika Serikat telah merencanakan akan mengirim rudal Patriot untuk Ukraina pada minggu ini. Sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan sebagai perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari Iran, Somalia, dan Korea Utara. Sehingga Rusia panik saat Amerika Serikat menyetujui pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di thread dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar, stasiun kontrol, dan generator. Angkatan Darat mengatakan saat ini memiliki 16 batalion Patriot. Sebuah laporan International Institute for Strategic Studies pada tahun 2018 menemukan bahwa batalion tersebut mengoperasikan 50 amunisi yang memiliki lebih dari 1.200 pencegat rudal. Amunisi Amerika Serikat secara teratur digunakan di seluruh dunia dan dioperasikan atau dibeli oleh banyak negara. Di antaranya ada Belanda, Jerman, Jepang, Israel, dan masih banyak lagi. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Patriot sering dikerahkan sebagai batalion yang mencangkup 4 amunisi, namun ini tidak akan terjadi dengan Ukraina yang menurut para pejabat akan menerima 1 amunisi saja. Patriot memiliki radar yang lebih kuat dan yang lebih baik dalam membedakan target daripada sistem S-300 era Soviet yang digunakan Ukraina namun memiliki keterbatasan. Kemampuan Patriot juga menargetkan beberapa rudal balistik dan pesawat berpotensi melindungi Kiev. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan pendapatan minyak di Rusia mengalami penurunan di level paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sanksi dari negara barat yang tergabung dalam kelompok G7. Diketahui mereka telah memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Rusia. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis bahkan sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun
Dilaporkan penurunan tersebut mencapai angka 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik dari bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memperlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember 2022. Negara-negara yang memperlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 7 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memperlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu, mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, sanksi yang sempat dijatuhkan ke Rusia sempat menjadi bumerang bagi Eropa. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Diketahui sanksi tersebut telah diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya, serta menargetkan ekspor energinya. Akibat perang dengan Rusia, banyak warga Ukraina yang harus mengungsi di Israel. Namun kini warga Ukraina yang berada di Israel terancam diusir. Pasalnya pemerintah yang mensponsori mereka meminta pengungsi dari Ukraina untuk mengosongkan perumahan. Selesai pengusiran tersebut, warga Kiev terpaksa membangun tenda di pantai. Menurut pemberitaan media setempat, pemberitahuan itu telah diumumkan sejak minggu lalu. Diketahui 15.000 pengungsi non-Yahudi telah tiba di Israel selama konflik di Ukraina. Beberapa di antaranya disediakan perumahan gratis, tetapi Kementerian Kesejahteraan sekarang telah memperjelas bahwa bantuan ini tidak akan terbatas. Salah seorang pengungsi mengaku dirinya tak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah meninggalkan apartemen. Ia mengaku orang Ukraina tak memiliki pilihan lain selain mendirikan tenda di pantai. Ketua Salu, sebuah kelompok yang menyediakan apartemen untuk pengungsi, bekerja sama dengan otoritas Israel, bersikeras bahwa orang-orang Ukraina sudah tua dan cacat. Sementara Kementerian Kesejahteraan setempat juga buka suara yang menyebut pengusiran ini dilakukan lantaran kontrak dengan satu operator yang menampung para pengungsi perang telah berakhir. Selain itu, penyewa disebut tak mampu membiayai akomodasi karena kondisi medis atau fisik. Di sisi lain, Israel menjadi satu negara yang memberikan bantuan ke Ukraina sejak invasi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim generator dan peralatan medis ke Kiev. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Jika ditotal, Israel sudah mengirimkan bantuan pertama ke Ukraina berupa 20 generator. Bantuan 20 generator itu memakan biaya sekira 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut pun telah dikirim pada Minggu 27 November silam. Selain itu, program kerjasama pembangunan internasional resmi Israel berencana mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan medis itu diperkirakan akan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan medis tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat ke Ukraina. Dilaporkan Jerman telah mengirim bantuan untuk Ukraina.
Jerman mengalokasikan hampir 500 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut digunakan untuk menopang pasokan energinya ke Ukraina agar bisa menyalakan listrik di tengah serangan Rusia. Namun pengeluaran besar-besaran ini kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi krisis energi. Perkiraan total biaya mencerminkan skala kumulatif dana talangan energi. Skema lain yang telah diterapkan Jerman di tengah melonjaknya harga minyak dan gas alam serta hilangnya impor dari Rusia. Berbagai subsidi disebut sebagai pasokan energi. Angka bantuan itu setara dengan 5.400 dolar Amerika Serikat per penduduk di Jerman. Kemudian 12% dari produk domestik bruto serta diperkirakan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat per hari sejak dimulainya konflik di Eropa Timur. Kemungkinan diperlukan pula lebih banyak pengeluaran untuk mengatasi krisis ini. Perlu diketahui efek ekonomi dari konflik tersebut sebagian besar berasal dari sanksi anti-Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan anggota NATO lainnya. Terlepas dari upaya Barat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia. Pendapatan pemerintah Rusia dari ekspor minyak dan gas diklaim meningkat lebih dari 2 kali lipat dari minyak dan gas. Selama periode yang sama, peningkatan pendapatan energi membantu mendorong surplus anggaran pemerintah Rusia menjadi 557 miliar rubel. Kendati demikian, ekonomi terbesar Eropa itu kini berada di bawah kekuasaan cuaca. Penjataan energi dianggap sebagai risiko jika terjadi musim dingin yang panjang pada momen musim dingin tahun ini. Musim dingin tahun ini merupakan yang pertama di Jerman dalam setengah abad tanpa gas Rusia. Wakil Presiden Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia Jerman, yakni Stefan Kurz, turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pasokan energi yang tidak pasti telah mendorong ekonomi negara ke fase yang sangat kritis. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah terpecah belah karena invasi Rusia ke Ukraina. Negara Asia Tenggara yang telah terbagi dan beberapa sikap menanggapi perang tersebut. Sementara Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia. Uni Eropa dan ASEAN telah bertemu pada Rabu 14 Desember 2022. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskow tetapi tidak memihak, sementara Singapura mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober yang mengecam upaya aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain bersama dengan Thailand. Pemimpin 9 dari 10 negara ASEAN dan pemimpin 27 negara Uni Eropa bergabung dalam KTT tersebut yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Sementara pada November 2022, Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan anggota ASEAN. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tanda tangan tersebut dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 10 November silam. Kemudian para menteri luar negeri ASEAN lainnya, serta Sekretaris Jenderal ASEAN turut menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut. Kini Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Inilah serangkaian peristiwa perang memasuki hari ke-296 pada Jumat 26 Desember 2022. Dikabarkan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sedang mempersiapkan serangan besar menjelang tahun baru. Hal tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov mengatakan Putin sedang mempersiapkan serangan baru yang lebih besar untuk tahun 2023.
Serangan baru ini dibuktikan dengan Kremlin sedang mempersiapkan operasi baru, meskipun Rusia mengalami serangkaian kemunduran di medan perang. Peristiwa selanjutnya yakni Rusia melakukan segala cara untuk merebut ibu kota Kiev, Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Sang jenderal mengatakan Rusia mungkin mencoba mengambil alih kota itu antara Februari atau Maret 2023. Peristiwa selanjutnya terkait aksi penembakan Rusia yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022. Akibat penembakan tersebut dilaporkan menewaskan 2 orang. Kedua korban itu diantaranya termasuk seorang pekerja palang merah di Kherson. Selain memakan korban jiwa, serangan tersebut juga memutus total aliran listrik di kota selatan. Peristiwa selanjutnya soal Rusia menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Roket Strategis Sergei Karakeyev. Ia mengatakan Rusia akan menambah jumlah peluncuran uji coba rudal balistik antar benua menjadi 8 pada 2023, di mana pada tahun 2022 Rusia melakukan uji coba sebanyak 4 kali saja. Kemudian sebuah pangkalan udara Rusia di Kursk diserang pada Rabu 14 Desember malam. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh pejabat senior sekaligus penasehat Presiden Ukraina yakni Anton Gerasenko. Di sisi lain, Putin mengaku Rusia akan mencoba mengatasi dampak finansial dari sanksi Barat dengan menjual gas ke tetangga timurnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, Putin menyebut Kremlin akan mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lebih jauh, militer Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas pelatihan personil militer Ukraina di Jerman. Mulai Januari tahun 2023, 500 tentara akan dilatih dalam kurun waktu 1 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan rudal balistik antar benua bertenaga nuklir. Rudal balistik antar benua alias ICBM itu dipasang di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember 2022. Penempatan misil antar benua ini diumumkan Putin seusai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencananya mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Meskipun hingga kini pengiriman senjata tersebut masih dalam tahap wacana. Pasalnya, pengiriman senjata itu harus melewati persetujuan dan pengesahan yang panjang. Sebelum ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden, proposal bantuan itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Namun, hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia. Pemerintah Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Amerika dapat memperpanas situasi konflik antar negaranya dengan Ukraina. Terlebih, rudal Patriot sendiri merupakan satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Pasalnya, rudal tersebut mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Dalam siaran langsung yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat pasukan Moskow memasukkan rudal balistik dengan jenis Yars. Rudal Yars dimasukkan ke dalam peluncur yang ada di kompleks militer Kosal, tepatnya di wilayah Kaluga. Wilayah Kaluga sendiri berada di barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Bahkan proses pemasukan rudal Yars ini memakan waktu yang cukup lama hingga beberapa jam. Hal tersebut disebabkan ukuran rudal Yars yang lebih besar dibanding rudal pada umumnya. Rudal Yars merupakan modifikasi dari sistem rudal Topol M. Uniknya, rudal Yars memakai silo atau bangunan bawah tanah sebagai tempat peluncur peluru kendali. Ukurannya yang besar membuat rudal Yars bisa mengangkut hulu ledak nuklir seberat 150 hingga 200 kiloton. Bahkan rudal Yars dapat menjangkau 10.500 km hanya dalam sekali tembak. Dengan angka tersebut, rudal Yars mampu menyerang negara yang berada di Eropa. Bahkan satu peluru yang ditembakkan rudal Yars diklaim mampu menghancurkan musuh.
Hal ini dikarenakan rudal Yars diklaim memiliki kekuatan yang dahsyat hingga 12 kali lebih unggul dibanding kekuatan serangan bom atom. Tak hanya memamerkan rudal Yars, Rusia juga memperlihatkan Avangard. Diketahui Avangard merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dapat diisi peluru nuklir termasuk RS-28 Sarmat. Menurut Putin, peluncuran senjata-senjata misil antar benua perlu dilakukan. Peluncuran misil tersebut untuk membalas gertakan yang kerap dilontarkan negara-negara barat pada Moskow. Kepala Batalion Donetsk Rusia yakni Alexander Kodakovsky mengatakan sangat penting mengeluarkan seluruh senjata nuklir tercanggih yang dimiliki Moskow. Dengan begitu Rusia dapat memenangkan perang sengit yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan tidak ada gencatan senjata menjelang Natal di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rusia, Dmitry Peskov. Peskov menyebut gencatan senjata tidak ada dalam agenda Rusia, sehingga dipastikan Ukraina bisa menjalankan Natal dengan aman dan kusyuk. Pernyataan Peskov itu kontradiktif dengan yang sebelumnya pernah disampaikan. Pasalnya, Peskov pernah mengatakan tidak ada perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Perdamaian itu bisa terjadi saat Kiev mengakui 4 wilayah Rusia yang diambil dari Ukraina. Peskov pun sempat menolak proposal damai dengan Ukraina pada Selasa 13 Desember. Rusia mensyaratkan Ukraina untuk mengakui 4 wilayah baru Rusia yang ia ambil dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson dari Ukraina pada 30 September 2022. Namun, sebagian besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Pada November 2022, Rusia menarik pasukannya dari Kherson dan Ukraina berhasil merebut kembali kota Kherson. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada pembicaraan damai jika NATO dan negara-negara barat memberikan bantuan senjata pada Ukraina. Dmitry Peskov menanggapi permintaan Zelensky pada barat untuk mengirim peralatan militer dan keuangan. Zelensky juga mengusulkan solusi perdamaian yang akan dimulai dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Sementara hingga kini pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga musim dingin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah mengajukan proposal untuk meminta gencatan senjata ke Rusia.